Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Tentu realisasi kesyukuran kita itu hendaknya tercermin dalam aktivitas kesehari-harian kita, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi kita nikmat kesehatan. Gunakanlah kesehatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Melanjutkan firman Allah di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan benar-benar kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian semua kera-kera yang hina. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah.
Ini tentu masih berkaitan dengan tingkah laku orang-orang Bani Israel yang benar-benar ingin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-63 dan 64 sebelumnya di pertemuan kita yang lalu, Allah menjelaskan bagaimana Bukit Tursina diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mereka, di mana mereka mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keengganan awalnya, tetapi mereka harus ditekan guna menghilangkan sikap dan sifat negatif mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Bukit Tursina di atas mereka. Kemudian dalam riwayat yang lain, dari arah depan mereka ada api yang siap melalap mereka. Dari arah belakang mereka ada air laut yang siap menenggelamkan mereka. Sehingga karena mereka tak punya lagi tempat untuk bisa melarikan diri, maka mereka pun juga akhirnya mau untuk senantiasa taat kepada apa yang diperintahkan Allah lewat Nabi Musa alaihi salam. Di ayat yang ke-65 ini adalah kelanjutan cerita mereka, di mana salah satu di antara wujud ketaatan itu adalah Nabi Musa menetapkan bahwa hari Sabtu adalah hari khusus peribadatan mereka. Tak boleh ada aktivitas keduniawian. Mereka tak boleh bekerja mencari nafkah. Mereka tak boleh melakukan hal-hal yang lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu hari khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kenyataannya pikiran nakal mereka mulai memainkan peranannya. Mereka menyusun siasat. Mereka bersiasat. Mereka memasang jaring perangkap ikan pada hari Jumat. Kemudian di hari Ahad mereka baru mengambil jaring mereka itu yang notabene sudah penuh dengan ikan. Jadi mereka yang dirubah oleh Allah menjadi kera ini adalah mereka yang notabene hidup di tepi pantai. Mereka hidup di tepi pantai. Aktivitas dan pekerjaan pokok mereka adalah nelayan. Nah, karenanya aktivitas pekerjaan pokok sebagai nelayan ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Musa, mereka dituntut untuk merealisasikan wujud perjanjiannya dengan Allah, ketaatan kepada Allah, sehingga Allah menentukan hari Sabtu sebagai hari khusus beribadah. Tetapi mereka melanggarnya. Dan sebahagian dari mereka melihat temannya yang lain yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah menjadi kera. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt." Benar-benar sungguh kalian mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian pada hari Sabtu. Melampaui batas itu artinya melanggar perjanjian mereka, melanggar ketaatan mereka untuk beribadah pada hari Sabtu itu. Dilanggar. Ya, dengan segala strategi atau tipu daya yang mereka mainkan, tetapi intinya bahwa itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian mereka untuk beribadah pada hari Sabtu. Akhirnya Allah nyatakan, kunu kiradatan khasiin.
jadilah kalian kera-kera yang hina. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa pendapat ulama tentang mereka dirubah menjadi kera. Pendapat yang pertama adalah yang menyatakan bahwa sifat mereka lah yang dirubah seperti sifat kera. Kemudian pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, bahwa jasad mereka memang, tubuh mereka memang dirubah oleh Allah menjadi kera. Namun setelah 3 hari, mereka semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang diutarakan oleh salah seorang sahabi yang bernama Ibnu Abbas. Beliaulah yang meriwayatkan bahwa tubuh mereka itu benar-benar dirubah menjadi kera. Lantas setelah 3 hari kemudian mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nanti kembali mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebuah riwayat yang menarik pula untuk kita simak dan kita fahami. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Imam Nasa'i dari Safwan bin Assal, dia berkata, qala Yahudiyun li sahibihi. Ada seorang Yahudi berkata kepada seorang temannya, idhab bina ila hadan nabi. Mari sama-sama kita berdua pergi menemui nabi. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua sepakat untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu sahibuhu, tetapi salah seorang dari teman mereka berkata, la taqul nabi law sami'ak. Jangan kamu berkata kepada Muhammad itu nabi. Law sami'aka, sekiranya nanti bisa saja dia mendengarkan perkataan kamu. Itu artinya bahwa kamu mengakui bahwa dia nabi. Fa inna lahu arba'at ayun. Karena sesungguhnya sang nabi itu dia punya 4 mata. Ini tentu menggelikan bagi kita. Selanjutnya riwayat itu menyatakan fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alah, dan keduanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tis'i ayatin bayyinat, tentang 9 ayat-ayat penjelasan yang Nabi Musa terima dari Allah di Bukit Tursina. Faqala lahum, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, isi kandungan dari 9 firman Allah itu, yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'a. Jangan kalian melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, yaitu wala tusriqu. Jangan kalian mencuri. Yang ketiga, wala tuznu. Jangan kalian berzina. Yang keempat, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membunuh jiwa yang tak bersalah illa bilhaq, kecuali dengan kebenaran. Artinya bahwa nanti hal itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dilakukan pembunuhan. Selanjutnya yang kelima, wala tumshu bibari'in ila sultan. Jangan kalian berlepas tanggung jawab kepada penguasa, sementara penguasa itu sudah kalian pilih. Yang keenam, wala tasharu. Jangan kalian melakukan sihir. Jangan melakukan sihir.
Yang ketujuh, wala ta'kulur riba. Jangan kalian memakan riba. Yang kedelapan, wala taqdhifu al-muhsanah. Jangan kalian menfitnah wanita-wanita baik-baik, tetapi ada kelalaiannya. Dia lalai. Wanita baik-baik menjaga dirinya, cuman karena ada kelalaiannya, kalian fitnah. Kesalahan kecilnya kalian besar-besarkan. Kemudian yang kesembilan, wala tuwallu yaumaz zahfi. Jangan kalian berpaling, lari dari medan perang. Kemudian Rasul menyatakan, wa alaikum khassatan Yahud, dan bagi kalian khusus yang beragama Yahudi ini, alla ta'du fis sabt. Jangan kalian melampaui batas pada hari Sabtu. Artinya hari Sabtu itu hari khusus ibadah kalian. Jangan melakukan aktivitas yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kelanjutan dari hadis itu dinyatakan faqabbalu yadayhi wa rijlaihi. Maka mereka pun juga mencium kedua tangan dan kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, nashhadu annaka nabi. Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar seorang nabi. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fama yamna'ukum an tattabi'uni. Apa yang menghalangi kalian sehingga kalian tidak mengikuti aku, tidak masuk ke dalam agama Islam? Apa yang menghalangi kalian? Qalu, mereka berkata, inna Dawud da'a bi alla yazala min dzurriyyatihi nabi. Sesungguhnya Nabi Daud itu pernah berdoa bahwasanya tidak ada nabi di kemudian hari kecuali dari keturunannya saja. Wa inna nakhafu an ittiba'ak. Kami ini takut mengikuti engkau wahai Muhammad, sebab kami nanti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jemaah yang dirahmati Allah, artinya orang-orang Yahudi itu sangat faham, sangat tahu bahwasanya hari Sabtu itu memang hari khusus peribadatan bagi mereka. Tetapi dasar orang-orang Yahudi ini, salah satu dari hobinya adalah mereka senantiasa melakukan tipu daya, sehingga perjanjiannya pun juga dengan Allah Subhanahu wa taala mereka siasati, tetapi Allah tentu Maha Kuasa, sehingga mereka yang menyalahi perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera yang hina. Selanjutnya jemaah sekalian, di ayat yang ke-66 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Maka kami jadikan peristiwa itu sebagai nakalan, yaitu siksaan peringatan yang menghinakan. Siksa yang menghinakan yang menjadi peringatan lima baina yadaiha terhadap mereka yang ada pada masa itu. Wa ma khalfaha, dan juga umat yang ada nanti di kemudian hari. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim, maka hari Jumat adalah hari besar, hari raya, penghulu segala hari, di mana Jumat itu selayaknya menjadi hari ibadah kita sebagai seorang muslim. Memang Rasulullah SAW tidak pernah mengambil perjanjian kepada Allah sebagaimana
Bani Israel itu mengambil perjanjian kepada Allah bahwa hari Sabtu hari khusus beribadah. Rasulullah tidak pernah mengambil perjanjian kepada Allah bahwa hari Jumat itu adalah hari khusus beribadah. Tetapi penjelasan Rasulullah SAW tentang keutamaan hari Jumat, penjelasan yang sangat banyak. Di antaranya, Rasulullah SAW pernah melewati suatu kampung bersama dengan sahabat. Lantas di kampung itu, mereka menemukan ada sekelompok orang yang rame-rame melakukan pesta pora. Kemudian Rasul dan sahabat terus melanjutkan perjalanannya, dan mereka pun juga melewati satu kampung yang lain, dan ditemukan penduduk kampung itu rame berpesta pora. Setelah itu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, alangkah indahnya kalau Allah juga menjadikan bagi kami, bagi kita yang muslim ini, satu hari di mana di hari itu kita bisa berpesta pora. Kita bisa bersenang-senang, hari raya kita." Maka Rasulullah menyatakan, sesungguhnya Allah telah menjadikan hari Jumat sebagai hari raya kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, hari Jumat hari raya kita. Artinya bahwa yang namanya hari raya, tentu kegembiraan kita, kegembiraan yang terarah. Kenapa terarah? Karena keseluruhannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti mereka-mereka, hari peringatan hari raya mereka lepas dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat kita, inilah hari raya kita. Sebelum ibadah sholat Jumat ditunaikan, tentu kita boleh dong bersih-bersih rumah. Tentu kita boleh dong bersilaturahim ke rumah salah seorang saudara kita. Tetapi ketika sudah tiba waktu ibadah sholat Jumat, maka apapun kegiatan kita harus kita tinggalkan guna kita fokus beribadah pada hari Jumat itu. Ini yang Allah ingatkan kita di dalam surah khusus, surah Al-Jumu'ah. Allah nyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, ketika Allah memanggil kalian pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Orang-orang Arab pada saat itu mayoritas aktivitas mereka berdagang. Tinggalkan perdagangan. Ya. Bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sekarang ini berkembang aktivitas kita. Ada yang tetap berdagang, ada yang di kantor, ada yang mengajar, ada yang macam-macam aktivitas kita. Ketika kita sudah dipanggil untuk beribadah pada hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah. Itu intinya. Segeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan aktivitas keduniawian itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bersegera menuju kepada panggilan Allah itu lebih baik daripada melanjutkan aktivitas keduniawian itu. Tetapi Allah nyatakan, in kuntum ta'lamun, jika sekiranya kalian benar-benar tahu. Jamaah yang dirahmati Allah. Wa mau'izatan lil muttaqin, peristiwa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi yang berulang-ulang kali ditekan
ditekan oleh Allah untuk taat beribadah, dan berulang-ulang kali pula mereka melakukan pelanggaran, akhirnya mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya itu menjadi peringatan yang berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-67 kembali Allah Subhanahu wa taala memaparkan peristiwa yang besar, dan peristiwa yang besar inilah yang menjadi penyebab penamaan dari surah ini, surah Al-Baqarah. Jadi peristiwa itu adalah Allah menyuruh lewat Nabi Musa, Allah menyuruh supaya Bani Israel itu menyembelih seekor sapi. Allah mengawali, wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa? Wahai Musa, apakah engkau ini mengolok-olok kami? Qala, Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang jahiliyah. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada pertama kali Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Pelajaran yang kita ambil adalah bahwa kembali Allah ingin menguji dan membuktikan ketaatan mereka terhadap perjanjian yang mereka pernah ucapkan dengan Allah untuk senantiasa patuh kepada Allah. Setelah mereka melihat bahwa sekelompok dari mereka dikutuk oleh Allah menjadi kerahina, mereka melihat itu, Allah kembali ingin menguji, dan tentu di balik ujian ini akan ada peningkatan kualitas. Allah menguji dengan perintah, yaitu mereka disuruh untuk menyembelih seekor sapi. Namun, coba perhatikan jawaban mereka. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau mengolok-olok kami? Ini mengandung pengertian ucapan mereka itu. Yang pertama, mengapa Allah menyuruh menyembelih sapi? Apakah Allah itu mau makan sapi? Tetapi terbukti kemudian hari, kita orang yang beriman mengambil pelajaran bahwa mereka disuruh menyembelih sapi karena Allah ingin menguji ketaatan atas perjanjian mereka. Yang kedua, Allah ingin menghilangkan pemuliaan mereka terhadap sapi. Bukankah di ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina menerima firman Allah, wahyu Allah, kemudian ketika setelah selesai 40 hari itu beliau turun dan didapatinya kaumnya membuat anak sapi, dibikinlah anak sapi, patung anak sapi, dan dalam riwayat patung anak sapi itu terbuat dari emas. Mereka semua orang-orang Yahudi itu mengumpulkan emas-emas mereka dan mereka lebur. Kemudian dibuatlah patung yang berbentuk anak sapi. Dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ketika anak sapi itu dibakar, dia mengeluarkan suara seperti suara anak sapi. Keadaan iman mereka yang rusak ini ingin
totalitas dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyuruh menyembelih seekor sapi. Ingin dihilangkan itu totalitas iman mereka yang rusak. Inilah yang kita di kemudian hari kita istilahkan dengan tindakan preventif, tindakan pencegahan. Jadi salah satu hikmah yang bisa diambil dari hikmah pelajaran yang bisa ambil dari ayat ini adalah bahwa kalau ada sebuah kejahatan, ada sebuah keburukan, maka tindakan yang harus kita ambil adalah bagaimana menghilangkan asbab dari timbulnya keburukan itu, akar dari timbulnya keburukan itu. Mereka pada dasarnya sangat memuliakan sapi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyembelih seekor sapi. Tapi jawaban mereka, atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kamu mengolok-olok kami kah? Qala, Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah bahwasanya aku ini termasuk orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah, orang yang tidak meyakini tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini kebenaran dan hakikat dari perintah Allah. Orang jahiliyah adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menghindari perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Termasuk diantaranya adalah seolah-olah menuduh bahwa itu tidak berhak. Tidak berhak bagi Allah. Allah tidak mungkin Allah memakan sapi sehingga Allah menyuruh kita menyembelih sapi. Ini logika mereka. Tetapi kentara bahwa logika mereka ini adalah logika siasat. Orang yang beriman itu kaum muslimin, ketika diperintah oleh Allah, maka jawaban mereka, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan ya Allah, kami taati. Itu diabadikan oleh Allah. Wa ma qaulal mu'minina idza du'u ila Allah. Tak ada ucapan orang-orang yang beriman itu ketika mereka diajak untuk taat kepada Allah. Tak ada ucapannya yang lain. Ayyaqulu, kecuali hanya ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan ya Allah, kami taati. Artinya orang yang beriman itu senantiasa berusaha taat kepada Allah, berjuang sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan seberapa bagus kualitas ketaatannya itu persoalan yang kedua. Dan ini ditolerir di dalam agama kita. Karena setiap orang bisa saja terjadi perbedaan kualitas dan kuantitasnya. Perhatikan sabda Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dalam segala tindak tanduk perbuatan orang mukmin yang kuat itu mendatangkan kebaikan. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat. Ulama kita menerjemahkan bahwa yang dimaksudkan Rasul dengan kekuatan itu bukan hanya sekedar kekuatan fisik, tidak. Tetapi juga kuat harta, juga kuat kedudukan, kuat intelijensi. Artinya orang mukmin yang kuat hartanya, peluangnya untuk beribadah yang lebih baik, lebih besar dibanding dengan saudaranya, orang mukmin yang miskin. Dengan harta yang dia miliki, maka orang mukmin ini bisa melakukan banyak kebaikan. Orang mukmin yang status sosialnya lebih tinggi di masyarakat, dia pejabat, tentu peluangnya untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar lebih bagus, lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan mukmin rakyat jelata. Banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dengan mudahnya, dengan gampangnya bisa dihilangkan, bisa dirubah kalau yang merubah itu adalah pejabat.
Orang mukmin yang kuat intelijensinya, pintar, maka tentu dengan kepintarannya dia bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan dibanding dengan saudaranya mukmin yang kepintarannya terbatas. Jemaah sekalian, mereka yang menunaikan ibadah haji, mereka yang menunaikan ibadah umrah, sarana yang mereka pakai untuk beribadah adalah pesawat. Pesawat ini dibikin oleh mereka yang pintar. Dahulu kala ayah-ayah kita, nenek-nenek kita dahulu kala, mereka beribadah haji dengan memakai kapal laut. Kapal laut juga itu dibikin oleh mereka yang pintar. Jadi kekuatan ini yang mesti diraih. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah oleh kalian orang-orang beriman berupa kekuatan itu. Dengan kekuatan itu turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan kekuatan itu kalian mampu menggetarkan musuh-musuh Allah yang sekaligus juga menjadi musuh-musuh kalian. Mereka yang memusuhi Allah tentu juga menjadi musuhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja dimusuhi. Bukti permusuhannya, mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memperdulikan syariat agama mereka. Tentu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang punya kepedulian terhadap ketaatan mereka kepada Allah. Mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi mereka yang memusuhi Allah pasti pula akan memusuhi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita kembali bahwa Nabi Musa berkata, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah bahwasanya aku ini termasuk orang-orang yang jahiliyah. Dan orang jahiliyah itu adalah orang yang tidak yakin kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa punya syak wa syangka, keraguan-raguan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini peristiwa perintah Allah tentang penyembelihan anak sapi ini, penyembelihan sapi ini, ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Tetapi saya ingin menginformasikan di awal bahwa awalnya perintah ini ringan. Mereka diperintah oleh Allah menyembelih seekor sapi. Artinya ini perintah ringan. Tetapi ayat berikutnya menjelaskan mereka banyak bertanya sehingga perintah ringan itu berubah menjadi perintah yang berat. Kita tentu apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka tak usah kita terlalu banyak untuk mengoreksi dan mengurai. Kenapa? Karena apa yang Allah perintahkan kepada kita pasti sanggup kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberi beban kepada satu jiwa kecuali karena memang jiwa itu mampu melaksanakannya. Tidak mungkin Allah memerintahkan kepada kita tentang sesuatu lantas kita tidak mampu. Tidak mungkin. Bukankah Allah Maha Rahman, Maha Rahim? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ingin menguji ketaatan kita kepada Allah. Pelaksanaan satu perintah kita laksanakan, maka terbukti keimanan kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan Allah ingin meningkatkan kualitas keimanan kita sehingga diberi perintah oleh Allah dengan sesuatu yang
sedikit lebih berat. Tetapi sedikit lebih berat ini tetap manusia mampu melaksanakannya. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali menawar perintah Allah. Contoh, salah satu yang Allah perintahkan kepada kita adalah sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu ini pasti bisa dilakukan oleh mereka yang beriman kepada Allah. Jangan ditawar. Ya Allah, saya tidak sanggup sholat subuh. Ya Allah, saya tidak sanggup sholat zuhur karena terlalu capek bekerja. Jangan. Jangan. Mereka yang sholat hanya 3 waktu dalam sehari tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka yang dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa udzur. Rasulullah menyatakan, "Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara." Siapa yang dengan sengaja dia meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur, maka pada saat itu dia kafir nyata. Kafir dalam artian dia ingkar kepada perintah Allah bahwa salat itu 5 waktu. Kalau dia tidak bisa berdiri, maka boleh dia duduk. Dia tidak bisa salat berdiri karena ada halangan, maka dia salat boleh duduk. Kalau dia tidak bisa juga berduduk, dia tidak bisa duduk karena ada sesuatu dan lain hal, maka boleh dia berbaring. Kalau dalam keadaan berbaring dia tidak bisa bergerak, maka boleh dia berbaring sambil berisyarat, memberi isyarat. Dan tentu kalau sudah tidak bisa dia sholat dengan memberi isyarat, maka tentu dialah yang akan disolati. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan tentang cerita perintah Allah menyembelih surah Al-Baqarah. Perintah Allah menyembelih sapi. Perintah ini Allah tunjukkan kepada orang-orang Bani Israel yang notabene pengikut Nabi Musa alaihi salam. Kalau Rasulullah beliau menyatakan umat yang terbaik adalah umat yang hidup di zamanku ini. Artinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyatakan summa yali. Kemudian umat terbaik yang kedua adalah yang berikutnya, yaitu tabi'in. Summa yali. Kemudian umat terbaik yang ketiga adalah yang berikutnya, yaitu tabi'in. Dan setelah itu kata Rasulullah terjadi fitnah yang sangat meluas. Kalau hadis ini kita jadikan sebagai potret, maka sesungguhnya umat Nabi Musa adalah sebenarnya umat yang terbaik karena mereka hidup satu zaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi jika mereka saja yang hidup satu zaman dengan Nabi Musa itu melakukan banyak kedurhakaan, bagaimana lagi mereka-mereka yang di kemudian hari? Ini sekali lagi menjadi tambahan pelajaran berharga pada diri kita, sehingga kita mengambil sikap yang benar, senantiasa berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Allah itu artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan perintah Allah, menjauhkan diri dari yang dilarang Allah. Dekat dengan Rasulullah itu artinya mencintai Rasulullah dengan cara mengamalkan apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai qudwatun hasanah, suri tauladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.